Mari kita awali kajian kita dengan membaca Al-Quran. Ala hadimnya wa kulli hadin syari'ah wa ta'abuddin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita simak yang disampaikan oleh para ustaz Muhammad Fadl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Enggak apa-apa Ustaz Hanan. Jatuh ya. Bangkunya ini enggak kuat juga. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang amat sangat luar biasa, nikmat iman, sehingga kita punya kekuatan untuk melangkahkan kaki kita setelah kita beristirahat panjang sepanjang malam. Tapi kita bersemangat dengan iman kita menuju Masjid Al-Falah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan kita tolabul ilmi, niat untuk iktikaf dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman inilah yang menguatkan kita agar terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan apa yang telah kita lakukan, ibadah kita, maka itu tanda kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berkata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah dengan cara beribadah kepadanya, maka aku akan tambah lagi nikmatnya. Di situ ada kalimat la azidannakum. Asal kalimatnya adalah la azidakum. Tapi ada nun taukid penguat di situ ya. La azidannakum. Jadi Allah pasti akan menambah nikmatnya untuk hambanya yang bersyukur. Salah satu tanda syukur adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan yang hadir subuh kali ini di Masjid Al-Falah beserta keluarga besarnya. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Untuk apa Ustaz? Pertama, untuk agar kita diberikan catatan oleh para malaikat kepada Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Lalu yang kedua, dicatat sebagai hambanya yang mencari ilmu Allah. Karena ini adalah kewajiban kita, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buaya sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi nggak ada kata berhenti mencari ilmu. Maka ini mudah-mudahan dicatat sebagai hamba Allah yang mencari ilmu. Dan yang ketiga, yang paling utama, mudah-mudahan Al-Fatihah ini selain kita mengharapkan ridho dari Allah, tapi kita memohon hajat-hajat kita agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kita doakan penasehat, pembina, donatur, ketua DKM Masjid Al-Falah Pondok Cibubur, Pak Haji Edison, juga Ustadz Abdul Hanan sebagai imam masjid yang terus memakmurkan agar masjid ini terus bersyiar selain beribadah. Kita doakan juga diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah. Juga Pak Haji Suko, Pak RW yang juga termasuk salah satu penasehat masjid yang sekarang lagi di luar kota, juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pak Haji Ronald Siregar, ada nggak Pak Haji Ronald? Hadir nggak? Oh, nggak hadir ya. Kita doakan beliau juga diberikan kesehatan, keberkahan. Pak Haji Hanka, Pak Haji Triyono yang saya kenal aja nih, tapi semua Pak Haji yang ada di sini dan Bu Haji yang ada di sini, ya, semua jamaah kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sakit, keberkahan hidupnya, keberkahan rizkinya, keberkahan pekerjaan dan usahanya. Ala hadiniya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini mudah-mudahan kita sampai ke syuruk, selesai pembahasan ini, karena ini agak panjang tapi mungkin nanti akan saya ringkas. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang paling pendek dalam Al-Quran, tapi kalau kita mau merenungi, surat ini adalah surat yang amat sangat luar biasa, yang amat sangat penting, yang sangat amat berharga buat kita. Karena di dalam surat ini ada yang namanya hadiah yang Allah berikan. Lalu yang kedua, di dalam surat ini ada ancaman yang Allah berikan. Lalu dalam surat ini ada parenting. Kita sebagai orang tua kepada anak, dan parenting anak kepada orang tua. Lalu di surat ini pula kita diberikan rahasia-rahasia dari Allah yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Jadi ini surat paling pendek tapi maknanya luar biasa. Dan ini amat sangat berhubungan dengan apa yang akan kita laksanakan sebentar lagi, sekitar 11 hari lagi, yaitu Idul Adha. Apa suratnya? Surat
Al-Kautsar. Hanya 3 ayat. Tapi 3 ayat ini kalau kita mau pahami, makanya ayat Al-Quran itu, ya sekarang sudah marak ibu bapak pesantren tahfidz Quran di mana-mana, luar biasa. Dulu tuh susah mencari pesantren tahfidz Quran. Sekarang di mana-mana pesantren tahfidz Quran merebak, dan kita bersyukur karena banyak anak-anak kita yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra. Bahwasanya kami, kata Allah tuh, Allah punya sifat yang sangat tawaddu. Padahal yang menurunkan Al-Quran itu Allah. Al-Quran itu ayat-ayat Allah. Al-Quran itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah menggunakan kalimat nahnu. Inna nahnu. Sesungguhnya kami. Nazzalna dzikra. Yang menurunkan Al-Quran. Az-zikra itu bahasa lain dari Al-Quran. Artinya pengingat. Az-zikra itu artinya zikir. Nah, maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Kenapa kalimatnya menggunakan kami? Karena di situ Allah ingin memperlihatkan dan memberitahu bahwa Al-Quran turun itu melalui sebuah proses. Allah menurunkan semua surat dan ayat dalam Al-Quran kepada malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril berangsur-angsur memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan nahnu nazzalna dzikra. Wa innalahu lahafidun. Wa innalahu, dan kembalinya hanya kepada Allah, bukan kepada nahnu. Wa innalahu, dan sesungguhnya lahu, hunya Allah. Jadi bukan kami lagi tuh. Kalau tadi kan kami, Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, turunkan kepada Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada sahabat dan sampai ke kita, itu Al-Quran. Tapi yang menjaga Al-Quran hanya Allah. Saking hebatnya Al-Quran Allah jaga. Wa innalahu lahafizun, dan sesungguhnya Allah yang akan menjaga kesempurnaan Al-Quran, keidentikan Al-Quran, keabsahan Al-Quran. Dulu tuh sahabat, di zaman sahabat Rasul dan para Rasulullah, itu banyak sekali yang mau merubah Al-Quran maknanya. Termasuk yang terkenal tuh Musailamah Al-Kadzab. Maka ada kalimat ada predikat di ujungnya Al-Kadzab, orang yang suka bohong. Tuh hati-hati sekarang, ya Allah. Kita ngeri, Pak. Zaman ini ya. Nanti kita bahas tuh di surat yang ketiganya. Jadi sekarang banyak orang berpenampilan kiai, ulama, habaib, ya, ustaz. Tapi masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, saya mesantren 12 tahun, Pak. Tapi sekarang masih belajar, masih nanya sama guru, masih kita komunikasi sama guru, masih datangi guru, karena kita takut kita terputus tuh sanadnya. Ya, sekarang baru belajar, mohon maaf ya, dia nggak jaminan yang pesantren juga bagus, ya, tapi minimal yang dikasih tahu oleh guru saya, ilmu tuh nomor kesekian, bukan nomor 1. Yang paling utama akhlak dan adab. Rasulullah SAW, ya Allah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu terbata-bata diajarkannya oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Awalnya di Gua Hiro, sampai menggigil Nabi Muhammad, disuruh mengucapkan Iqra, Iqra. Berkali-kali bergetar. Karena Rasulullah itu tidak bisa menulis dan membaca, agak kurang secara keilmuan, kepintaran mungkin agak tidak the best lah. Tapi beliau yang namanya akhlak, yang namanya kepribadian, itulah Al-Quran. Kepribadian Rasulullah, akhlak Rasulullah, adab Rasulullah adalah Al-Quran. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka Rasulullah diturunkan oleh Allah, dilahirkan
oleh ibunya, ditiupkan ruh oleh Allah, bahkan Nur Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan dunia dan langit juga seisinya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya adalah perintahnya untuk makarimal akhlak, menyebarkan akhlak baik, memberikan contoh akhlak yang baik. Maka inilah hati-hati di akhir zaman. Banyak orang mengaku dia memahami agama, tapi sebenarnya dia yang merusak agama. Nah, ini yang pertama nih Bu, ya, bahwasanya Al-Quran itu Allah yang menurunkannya, tapi Allah langsung yang menjaganya. Maka Al-Quran itu luar biasa. Nah, salah satu surat di dalam Al-Quran yang amat sangat pendek adalah surat Al-Kautsar. 3 ayat saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita bahas 3 ayat ini, mudah-mudahan sampai ya di pasyur tadi. Yang pertama, asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini, karena kita mesti memahami. Karena ada peristiwa ketika malaikat Jibril memberikan ayat kepada Rasulullah, surat-suratnya, ayat-ayatnya itu pasti ada peristiwa, namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Saya tema kali ini adalah menceritakan tentang memahami tentang 2 manusia yang mulia yang bernama Ibrahim. Ada 2 nama Ibrahim yang mulia menurut kategori saya. Ya, Ibrahim yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim nanti keturunan-keturunannya itu para nabi banyak sekali sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim itu manusia mulia. Kenapa? Karena kita tahu sejarahnya. Nggak perlu saya ceritain lagi karena nggak akan nanti selesai kita membahas masalah surat Al-Kautsar. Pokoknya kita paham bahwasanya Nabi Ibrahim adalah manusia mulia yang harus diikuti. Bahkan fatattabi'u millata Ibrahim, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, tattabi'u millata Ibrahim, ikuti millah, jalannya Nabi Ibrahim. Ya, makanya diikuti sama Nabi Muhammad apa? Ada yang namanya khitan. Itu dari Nabi Ibrahim ketika beliau mendapat perintah menghitankan anaknya Ismail. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka diikuti apa yang namanya haji. Ya, haji itu adalah amalan Nabi Ibrahim. Beliau yang membangun kembali Ka'bah. Ya, awalnya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam beserta anaknya Nabi Syed. Itu beliau bangun dasar-dasarnya aja, tiang-tiangnya aja Ka'bah. Tapi hancur lebur ketika di zaman Nabi Nuh banjir besar. Maka ketika zaman Nabi Ibrahim dibangun kembali, meneruskan tiang-tiang dasar yang sudah dibangun oleh Nabi Adam dan Nabi Syed. Dibantu oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ismail masih kecil. Makanya Nabi Ismail cuma lari-larian, suruh ambil batu. Makanya Nabi Ibrahim loncat sendiri, naikin bata, loncat lagi. Makanya dikatakan tapaknya itu sebagai makom Ibrahim. Banyaklah sejarah kita sama-sama tahu, apalagi di Idul Adha pasti bahasannya itu. Ya, Nabi Ibrahim luar biasa lah pokoknya. Ketika beliau diperintahkan meninggalkan anaknya dan istrinya, ini kan parenting ini. Meninggalkan istri dan anak, coba untuk apa? Untuk mengikuti perintah Allah. Ya, kita semua ini pernah meninggalkan istri anak, laki-laki, bapak-bapak, untuk mengikuti perintah Allah. Kapan? Ketika bekerja. Bayangkan Pak, kita kerja dari pagi, ada yang pulang malam, apalagi yang keluar kota, meninggalkan anak istri berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi yang berlayar bertahun-tahun. Seorang suami, seorang bapak mencari nafkah banting tulang, uangnya buat siapa? Buat istri dan anak. Tuh. Dan bahagia walaupun capek, walaupun lelah. Ini parenting nih. Nabi Ibrahim tuh sangat sayang sama istri dan anaknya. Apalagi Nabi Ismail, anak laki-laki pertama yang dipunyai oleh
Nabi Ibrahim ketika sama Siti Sarah sudah bertahun-tahun menikah tidak dikaruniai anak. Maka menikah dengan Siti Hajar. Tapi cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya dikhawatirkan melebihi cintanya kepada Allah. Maka dites oleh Allah, ditinggalkanlah di padang masyar. Di padang pasir, ya, di kota Makkah. Dulu namanya Bakkah, artinya kota tangisan. Cuman kalau orang Makkah itu susah ngomong Bakkah, itu susah, makanya Makkah artinya kota tangisan. Karena sejarahnya itu dari air mata di situ. Ada kota Makkah itu dari tetesan air matanya Siti Hajar, tetesan air matanya Nabi Ibrahim, tetesan air matanya Ismail kecil. Itu kota Makkah. Makanya orang yang datang ke sana haji umroh itu ngelihat Ka'bah pasti meneteskan air mata sekeras apapun sifatnya. Karena sejarahnya itu kota tangisan. Bagaimana luar biasa parentingnya seorang ayah, banting tulang peras keringat buat anaknya. Sampai ada yang keluar kota, sampai ada yang keluar negeri, meninggalkan istri dan anak. Kita kerja pagi-pagi ngelihat anak masih tidur, apalagi zaman sekarang macet. Berangkat sebelum subuh, bahkan habis sholat subuh langsung buru-buru berangkat. Anak masih istirahat, masih tidur. Pulang ke rumah, anak sudah tidur. Tapi cintanya seorang ayah luar biasa. Maka ini parenting. Ini parenting. Bahwasanya Ibrahim ini luar biasa sebagai seorang ayah. Nah, Ibrahim yang kedua, inilah asbabun nuzul ayat ini. Siapa Ibrahim yang kedua? Ibrahim yang kedua adalah seorang anak kecil, masih kecil, tapi tiba-tiba Allah mengambilnya. Dia meninggal dunia. Ayahnya bersedih, ayahnya menangis. Siapa ayahnya Ibrahim kecil? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menangis ketika kehilangan putranya yang namanya Qasim. Karena putra Nabi Muhammad dua yang laki-laki, Qasim dengan Ibrahim. Ketika Qasim meninggal, Nabi Muhammad menangis. Tapi ketika Ibrahim lagi lucu-lucunya, lagi sayang-sayangnya Nabi Muhammad, tiba-tiba Allah mengambilnya. Dan Nabi Muhammad menangis, meneteskan air mata. Karena beliau pun manusia. Ketika Nabi Muhammad sedang bersedih, tiba-tiba sahabat melihat Nabi Muhammad tersenyum. Zaman sekarang juga ada Pak, orang sedih tiba-tiba senyum. Karena ternyata stres, beban pikiran kan gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad kenapa senyum? Disamperin oleh sahabat, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa engkau senyum? Padahal engkau sedang bersedih. Apa kata Nabi Muhammad? Aku mendapatkan wahyu dari Allah. Malaikat Jibril memberikan surat Al-Kautsar dari Allah. Apa makna Al-Kautsar? Ayat yang pertama. Kita masuk ke dalam materi. Ayat yang pertama, inna a'toinakal kautsar. Inna a'toinaka. Ada juga kalimatnya di Quran inna a'tainaka. Ada dua tuh. Ada inna a'toinaka, ada inna a'tainaka. Itu ada di dalam salah satu surat. Ya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, inna a'tainaka sab'an minal masani. Aku telah memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, perbedaannya, kalau inna a'toina, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, termasuk kepada Nabi Muhammad, dan sesuatu itu menjadi hak milik yang diberikan. Contoh misalkan Pak Haji Edison memberikan domba kepada Ustadz Hanan. Ustadz Hanan, saya ngasih domba nih, tapi buat Ustadz Hanan dombanya. Bukan buat nitip kurban, bukan buat Ustadz Hanan. Nanti Ustadz Hanan bisa pelihara, nanti kalau udah banyak kan bisa untuk jual. Nah, itu hak milik Ustadz Hanan domba tuh. Maka itu inna a'toinaka. Tapi ketika Ustadz Hanan, saya kasih kitab nih, Quran.
Quran terjemahan terbaru yang bagus, kata Pak Edison. Nanti tolong Quran ini Ustadz Hanan pakai buat ngajar ke umat, taruh di masjid. Ini bukan hak milik Ustadz Hanan, ini buat umat, cuma dititipkan ke Ustadz Hanan. Itu perbedaannya inna a'toinaka dengan inna a'tainaka. Jadi kita mesti memahami dari kalimat nahu sorofnya dulu. Karena Al-Quran itu kita mesti pahami kalimatnya, kita mesti pahami isinya, kita mesti pahami maknanya, baru kita bisa jalani isinya. Jangan hanya sekedar menghafal tapi tidak memahami bagaimana kita mau menjalani Al-Quran. Nah ini nih perbedaannya. Jadi kalau inna a'toina berarti Allah memberikan sesuatu hadiah, suatu rezeki, dan rezeki hadiah itu menjadi milik kita. Makanya surat ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, inna a'toinaka al-kausar. Muhammad, jangan sedih walaupun anak tercintamu Ibrahim meninggal dunia. Aku ambil karena aku sudah berikan kepada kamu rezeki yang begitu banyak yang namanya al-kausar. Bisa disebut juga al-kasir, banyak. Rezeki banyak. Coba kita renungi. Di sini penafsirannya ulama ada 16 tafsiran tentang Al-Kausar. Salah satunya Al-Kausar itu artinya sungai di surga. Ada juga yang mengatakan Al-Kausar itu telaga di padang mahsyar. Jadi kita dikumpulin di padang mahsyar, itu luar biasa, seluruh makhluk yang sudah mati dibangkitkan kembali, dikumpulkan berapa triliun orang. Ngumpul, nggak akan kenal kita sama saudara. Seorang ayah nggak kenal sama anak, seorang suami nggak kenal sama istri, seorang istri nggak kenal, nggak bisa menyapa suaminya. Karena triliunan orang dari awal Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sampai akhir zaman kumpul semua di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya di dunia ini. Maka bersempit-sempitan, panas dan panjang perjalanan di padang mahsyar, disitulah umat Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan air minum dari telaga Kausar. Disiapkan oleh Allah hadiah untuk Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad boleh memberikan hadiah itu kepada umatnya. Bayangkan Pak Ibu, Nabi Muhammad belum pernah ketemu kita. Kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi kita umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Yang jelas bukan yang remeng-remeng. Yang jelas memang itu sunnah yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Itu artinya kita mengakui kita sebagai umat Nabi Muhammad. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mihati syahid. Barang siapa yang memegang teguh, tamassaka, yang memegang teguh, yang menjalankan, yang menerapkan dalam hidupnya sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati, ketika umat-umatku yang mengaku sebagai umatku yang lainnya fasad, merusak, meninggalkan, bahkan merusak sunnah-sunnah. Orang yang menjalankan sunnah dihina, orang menjalankan sunnah Nabi ya pakai jenggot apa itu kayak mau dipotong di Idul Adha kan gitu. Itu sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi wangi-wangian ketika ibadah, jangan hanya mau ke kondangan wangi-wangian. Sunnah Nabi itu wah banyak sekali lah. Makan secara Nabi Muhammad seperti apa, tidak boleh mencela makanan. Tidur seperti Nabi Muhammad seperti apa, menjaga wudhunya, bersahabat, bertetangga, bersaudara, mengikuti sunnah Nabi seperti apa, berdagang mengikuti sunnah Nabi seperti apa. Dan ini sudah mulai ditinggalkan. Dan siapa yang menjalani sunnah-sunnah itu, di saat umatku yang mengaku umatku meninggalkan bahkan merusak, fasad, falahu ajru mi'ati syahid, maka dia akan mendapatkan 100 ganjaran mati syahid. Maka ini nih pentingnya kita mengikuti sunnah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW
itu luar biasa memberikan kebahagiaan, Pak, kepada kita nih umatnya yang disebutkan Nabi. Aku akan berikan air dari telaga Kausar yang ketika kita minum air itu haus selama kita haus hilang selamanya. Walaupun cuma seteguk air dari Al-Kausar. Itu nikmatnya luar biasa. Air itu tidak pernah kita temukan di dunia. Orang kalau udah tahu air itu rasanya enak, Bu. Sampai ada yang ratusan juta mungkin harga air itu. Yang mengandung alkohol segala macam gitu. Itu gelas kecil aja diminum luar biasa bagi mereka yang minum, tapi kan itu diharamkan ya. Tapi nanti telaga Kausar nggak ada apa-apanya tuh minuman di dunia itu bisa menghilangkan haus. Itu adalah hadiah dari Allah buat Nabi Muhammad, tapi ternyata diberikan buat kita umatnya, bahkan kita yang nggak mengenal beliau, tapi kita meyakini dan menyayangi dan mengikuti sunnah beliau. Kita yang disebut oleh Nabi Muhammad umat akhir zaman yang nanti akan merasakan, salah satunya yang merasakan telaga Kausar. Tuh. Jadi Al-Kausar itu ada yang mengatakan ulama sebagai telaga Kausar atau sebagai danau di surga. Dan ada juga yang mengatakan Al-Kausar itu rezeki anak. Kalau kita dapat anak, semakin banyak anak, Al-Kausar itu, maka banyak rezekinya. Maka Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, inna a'tainakal kausar, aku sudah berikan kamu kenikmatan yang banyak, rezeki yang banyak, anak yang banyak. Rezeki, Bu. Coba kita bangun tidur nih, datang ke masjid sholat subuh. Mungkin ada sahabat kita, tetangga kita yang nggak bisa lagi jalan, Bu. Saya alhamdulillah kan saya cerita waktu bulan puasa di sini. Saya Ramadan 38 kali ceramah sebulan. Ramadan aja cuma 29 hari. Saya keliling ceramah 38 kali. Walaupun pakai tongkat. Coba rezeki Allah luar biasa mempercayai kita walaupun kita terbatas. Menggunakan tongkat masih dipakai masjid-masjid di Atohir 2 kali saya mengisi. Dan terus mengisi kajian alhamdulillah sudah 2 bulan berjalan. Dari 8 bulan yang sudah berjalan sehabis Idul Fitri, setiap malam Ahad pertama di Masjid At-Tahir. Walaupun menggunakan tongkat kita berdakwah keliling, itu rezeki dari Allah. Anak saya 3 di pesantren masih bisa saya nafkahi, walaupun dengan kondisi kaki masih patah tulang. Itulah rezeki yang Allah kasih. Aku berikan rezeki, kita bisa jalan dari rumah, bisa ikut senam ibu-ibu. Coba kalau kayak saya, jangankan senam, jalan aja berdiri aja keren, Bu. Nanti saya Idul Adha, khotib Idul Adha di Masjid Nurul Huda Beji. Itu paling tidak 40 menit berdiri tuh. Kemarin Idul Fitri saya di Masjid Cilodong, Nur Ma'inah. Besok subuh saya di Masjid Cilodong kajian subuh. Itu kalau berdiri kemarin Idul Fitri 40 menit kram kaki saya kelamaan. Karena nopang satu kaki, tapi insya Allah kasih kekuatan. Itu inna a'toina. Bu, bahkan ada cerita nih menarik, Bu. Ada orang kaya, kaya sekali. Bukan kaya biasa, kaya sekali. Ini kisah nyata. Ini orang non-muslim. Dia orang non-muslim, orang Eropa. Jadi dia punya penyakit unik. Yang uangnya miliaran sudah habis buat mengobati obat penyakit itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Apa penyakitnya? Nggak bisa ngantuk. Jadi kalau mau tidur dia mesti minum obat. Ada nggak yang ngalamin gitu? Susah, nggak bisa ngantuk kalau mau tidur. Saya berapa kali tuh, Bu. Ada pasien saya, bisa dilihat di YouTube saya. Tulis saya di YouTube. Ustadz Ade, Guru Hikmah mengobati pasien yang tidak bisa tidur. Saya ngobati 4 bulan dia nggak bisa tidur. Jadi kalau mau tidur pakai, bukan nggak bisa ngantuk, dia mah nggak bisa tidur. Dia harus minum obat baru bisa tidur. Nah siang-siang datang ke rumah saya sama Ustadz Syafi diantar, saya terapi. Saya terapi, tidur di rumah saya. Gitu. Nah ini, jadi ada orang non-muslim, orang kaya, nyari obat ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, agar bisa ngantuk. Bukan bisa tidur, bisa ngantuk. Ya udah lama nggak bisa ngantuk. Kalau mau tidur, minum obat, tidur. Ada beberapa pasien saya begitu, datang ke rumah saya, saya kok nggak bisa tidur ya? Kenapa? Banyak nyamuk. Oh itu mah biasa, ya, banyak nyamuk. Akhirnya apa?
Orang kaya ini udah habis miliaran tetap nggak bisa sembuh dari penyakit ngantuknya. Tiba-tiba dia sampailah di Pakistan. Di negara Pakistan, dia lewat satu masjid. Di masjid itu, kan masjid gede itu terbuka pintunya, kalau masjid rata-rata kan gitu ya. Apalagi zaman dulu tuh, kebuka. Karena nggak ada yang digembok, nggak ada yang kunci. Kalau sekarang kan repot juga. Nggak digembok, besok kotak amal hilang, sound system rusak kan gitu ya. Serba salah. Ya, ini masjid kok pakai dikunci ya. Padahal memang bagusnya dibuka biar musafir bisa sholat malam ya. Tapi sholat malam sambil ngelirik-lirik ke sana sini, kasihan Ustadz Hanan meriksanya kan gitu. Jadi di Pakistan tuh nggak ditutup, itu dibuka, dia ngeliat tuh orang Pakistan tuh lewat. Nah, ini orang kok lagi ngapain? Satu orang bicara di tengah-tengah, dikelilingin orang-orang banyak ratusan. Yang ratusan itu nunduk-nunduk palanya gini semua, hampir semuanya. Begitu tuh Pak. Coba ini saya perhatiin ada yang gini. Nggak apa-apa, itu nikmat Pak. Miliaran buat ngobatin yang gini-gini. Coba di pesantren anak saya tuh kalau dikasih video sama kiai, dikirimin sama kiai Purwakarta. Lagi gini-gini subuh-subuh ngaji. Nggak apa-apa, nikmat Pak. Pahalanya gede, makanya saya nggak mau ganggu. Yang ngantuk-ngantuk dah nggak usah dibangunin. Kita duhur aja banguninnya. Cuma kalau ada gorengan mah kayaknya udah bangun sendiri ya Bu. Itu ngantuk tuh semua tuh. Satu orang lagi ceramah, kan biasanya kalau ini adalah jamaah tabligh di Pakistan. Itu jadi kalau jamaah tabligh itu kalau ngumpul di masjid, tengah-tengah ustadznya ceramah, dia kelilingin. Itu ngantuk tuh. Ini akhirnya si orang kaya non muslim ini masuklah ke masjid. Duduk dia di antara kerumunan orang itu. Dia nggak ngerti Bu bahasanya. Pertama nggak ngerti bahasanya, kedua nggak ngerti apa yang diceramain sama ustadz ini. Dia ikut duduk aja, nggak nyampe berapa menit dia ikut ngantuk. Ikut ngantuk. Pas bangun, pas sadar, udah bubar. Disamperin lah sama ustadznya. Pakai bahasa Inggris dia ngobrol, diceritain lah penyakit ini. Akhirnya apa? Sudah Bu, Allah kasih hidayah. Dia syahadat di situ. Orang kaya miliarder. Akhirnya dia salah satu donatur jamaah tabligh di Asia saat itu. Dan datang ke Purwakarta, saya tahun 97, saya masih nyantri dan udah ngajar bahasa Arab di pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Pimpinan Kiai Abun Bunyamin, Profesor Doktor, beliau Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Udah orang tua saya ini. HP yang saya pakai ceramah keliling bulan puasa ini dikasih beliau nih. Jadi beliau saya terapi, karena beliau sakit, saya obatin, saya terapi, ada di YouTube saya. Lalu beliau ngasih HP, nih buat ceramah. Ternyata pas dilihat, 20 juta lebih buat dakwah. Itu saya merasakan Bu, tahun 97, itu jamaah tabligh se-Asia, itu ngumpul di Al-Muhajirin. Pertama kali jamaah tabligh se-Asia, tahun 97. Dan saya sebagai penerjemah bahasa Arab, makanya saya paham, dapat banyak ilmu, pengalaman, cerita. Dan itu terjadi, memang orang kaya itu jadi donatur ya jamaah tabligh yang berangkat-berangkat. Dan banyak jenderal-jenderal yang ikutan jamaah tabligh untuk apa? Untuk syiar. Kita nggak melihat perbedaan ini itu, yang penting niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, organisasi Islam banyak Bu di Indonesia, ada NU, Muhammadiyah, nggak usah mikirin itu. Yang penting apa? Yang penting kita sholatnya sama, zikirnya sama, mintanya sama kepada Allah. Karena nanti di padang mahsyar nggak ditanya, kamu NU, Muhammadiyah? Nggak ada kita, oh saya punya guru, saya alirannya begitu, nggak ada ditanya begitu. Kita dimintai pertanggungjawaban sendiri atas apa yang kita lakukan. Nah itulah nikmat, inna a'toina kal kausar, banyak rezeki yang sudah Allah kasih. Coba ibu bangun tidur ngantuk lagi, itu rezeki udah. Jadi kalau ada suami ibu Bu, dibangunin sama ibu subuh ya udah setengah jam, bapaknya belum bangun, padahal udah duduk, tapi masih begini ada Bu ya, termasuk saya Bu. Gitu, saya kalau dibangunin sama istri mau ceramah subuh, udah saya tidur misalkan jam 1, jam 3 tuh udah dibangunin istri. Nah, saya tuh udah duduk tuh setengah jam, ya, tapi masih begini, tapi duduk. Wah, udah setengah 4 ya. Itu biarin dulu, biar cari napas dulu. Jangan buru-buru, bangun, tarik suaminya, jangan. Ya, itu yang terkadang tuh bangunin tidur, hati-hati.
Itu nikmat rezeki tidur itu. Kalau ibu bangunin bapak untuk ke subuh ke masjid, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan. Pak, bangun udah jam sekian. Makanya dikasih waktu jeda, jangan terlalu cepat. Mau azan subuh semenit baru dibangunin, nah itu gerak cepat-cepat. Ya kenapa? Karena orang tidur kan ruhnya lagi keluar. Makanya pernah nggak ibu merasakan, bapak merasakan ketika bangun tidur kayak ngos-ngosan capek? Bisa jadi bapak lagi mimpi di Bogor, tiba-tiba diteriakin sama ibunya, sama istrinya, Pak bangun, kaget, ruhnya lari dari Bogor, masuk ke jasad, ngos-ngosan. Ya itulah logikanya lah gitu. Padahal mah nggak begitu ya. Kan ngos-ngosan, capek saya lari dari Bogor nih, mau subuh-subuh nggak ada gojek kan gitu. Makanya pelan-pelan bangunin tidur. Ketika ruh itu belum nyampur, belum nyatu, belum kuat, nah makanya disunahkan. Ya menurut dokter juga begitu, kalau ke kamar mandi jangan langsung banjur pala, karena ini belum nyatu nih darah di otak. Jadi di kaki dulu. Saya kalau ngobatin pasien begitu Pak. Saya pertama saya ngasih tahu tuh gitu, di kepala itu aliran darah paling banyak. Kalau nggak bener, waduh ngeri. Kaki dulu banjur berapa kali, baru naik ke paha, naik lagi ke badan, baru ke kepala. Jangan main langsung hajar kepala, apalagi bangun tidur. Itu yang biasanya orang nantinya ya banyak terjadi stroke, naudzubillah ya gitu. Tuh baru satu ayat aja udah mau jam 6. Makanya ini panjang nih kisah ini ya. Inna a'tainakal kautsar. Oke, kita percepat aja nanti biar satu saat kalau ada kajian lagi kita bahas tentang doa di depan mustajabah, rahasianya kenapa diijabah di depan Ka'bah. Ada 4 rahasia, nanti kita bahas kalau ada pertemuan lagi. Yang kedua, masuk ayat kedua. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Nah ini yang kedua nih ayatnya nih. Ketika ayat pertama Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, nih rezeki sudah banyak aku kasih nih ke semua manusia, kepadamu juga. Fasolli. Apa maknanya fasolli? Fasolli ada yang mengatakan ulama adalah sholat. Maka ketika kita sudah dikasih rezeki banyak sama Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah dengan sholat. Fasolli. Tapi fasolli di sini ada yang mengartikan ulama adalah berdoa. Kenapa? Karena kalau spesifik sholat, dia biasanya di Quran pakai kalimat aqimis sholat. Kalau fasolli itu para ulama ada yang menafsirkan adalah berdoa. Atau juga merenungi dengan hati yang lapang. Ketika dikasih rezeki banyak, tiba-tiba ada sedikit kenikmatan yang diambil, kita renungi, oh ya udah banyak. Kayak orang Indonesia kan gitu Pak. Saya ketika kecelakaan ditabrak motor gerobak mau kajian subuh di Cilok. Nah besok saya kan kajian subuh di Nur Mainah. Setiap Ahad subuh ketiga, saya kajian subuh di Masjid Nur Mainah Cilodong, jauh. Naik motor tuh 28 menit. Subuh padahal itu. Nah saya di Desember pertengahan ketiga, minggu ketiga 2024 saya kecelakaan kan, ditabrak motor gerobak. Nah itu saya masih bilang sama jamaah yang nangis 1000 orang nengokin saya, termasuk Masjid Al-Falah Pondok Cibubur subuh-subuh udah datang ke Cikeas. Itu 100 DKM lebih di kota Depok nengokin saya. Itu saya sampai bilang masih bersyukur, masih untung ketika kecelakaan saya pakai helm. Biasanya saya kalau ke Masjid Cilodong keluar daerah Cimanggis lah, itu saya pakai helmnya tuh pas di lampu merah Cijago. Jadi kalau di lampu merah baru saya pakai helmnya tuh. Kan kita mau nyebrang tuh. Kalau mau ke Sukmajaya kan saya kan kajian di Tapos di mana gitu ya, di Beji. Nah, saya helm udah saya cantolin di motor. Ya, jatuh mulu 3 kali. Kata istri, udah Pak pakai aja helmnya. Tuh, pertama tuh saya bersyukurnya tuh. Istri ngingetin, pakai aja helmnya di rumah. Saya pakai helmnya dan kopiah saya kopiah kayak gini kan tebel. Saya pakailah helm. Saya berangkatlah ke masjid. Baru berapa menit dari rumah, di samping Masjid Hidayatul Saya ini yang Cijago tuh, di mata saya nggak kelihatan, menggelap. Saya ngebut, motor gerobak ngebut, saya tabrak kaki saya. Hancur nih. Malah kata terapisnya kalau dibawa ke rumah sakit dipotong. Untungnya saya dibawa ke Cikeas itu. Dan alhamdulillah udah nyambung 50% lebih ke tulangnya. Padahal tadinya mah susah nyambungnya karena hancur ya. Mungkin seumur hidup Ustaz pakai tongkat terus. Tapi alhamdulillah Allah kasih doa itu. Jadi makanya saya terus pakai tongkat. Dan pertama kali saya khutbah Jumat setelah 4 bulan terkapar,
itu di Masjid Al-Falah, pakai kursi roda. Pak Edison yang nyuruh, karena Pak Edison melihat saya ceramah pakai kursi roda di Sukatani, Walimatus Safar, ketua haji, rombongan haji Depok yang mau membimbing 400 jamaah, Ustadz Agus Alian mau berangkat haji, saya diminta untuk ceramah di Sukatani, Walimatus Safar, pakai kursi roda didorong. Nah, Pak Edison hadir. Pak Edison bilang, Jumat depan kan jadwal di Al-Falah. Udahlah, bismillah, pertama kali khutbah lagi. Setelah 4 bulan saya terkapar. Pakai kayu segala macam. Tapi akhirnya saya paksain pakai kursi roda ke sini. Itu. Alhamdulillah sekarang pakai tongkat. Udah ceramah kemana-mana lagi. 38 kali. Sehari 3 kali bulan Ramadan saya keliling Jakarta, Depok. Alhamdulillah. Minggu ini 4 kali saya ngisi kajian di Masjid Kementerian Koperasi Jakarta kemarin Selasa. Sabtu di sini, Minggu di sini, kemarin di RRI. Menggunakan tongkat. Makanya itulah luar biasanya rezeki kita dari Allah. Makanya fasholli, berdoa atau merenungi, mensyukuri nikmat yang diambil sama Allah, pasti ada. Ya karena kenapa? Konsekuensinya kita umur, namanya udah tua, mata udah mulai rabun, kan gitu. Tapi kan sudah dikasih sehatnya bertahun-tahun. Itu. Saya bersyukurnya gitu, ya Allah, kalau saya nggak pakai helm, hancur kepala saya. Karena helmnya aja hancur, motor hancur ketabrak itu apa tiang listrik, sayanya kelempar masuk ke seng, jadi serba hancur. Tapi Allah kasih selamat nih kepala, saya masih bisa ceramah, itu masih bisa ceramah. Tangan yang kanan ini malah sempat patah, jadi nggak bisa gerak selama berapa minggu. Tapi saya urut sendiri, saya bilang maaf sama Cikeas, Pak Haji Sulaiman, Pak Haji, obatin kaki saya aja, tangan saya ngobatin sendiri. Karena saya biasa nerapi orang, saya obatin tangan saya sendiri. Berminggu-minggu alhamdulillah udah bisa ngobatin orang. Bahkan saya 2 minggu dirawat di Cikeas, orang udah datang ketua masjid berobat, terapi di situ. Gitu. Jadi saya udah ngobatin orang ketika 2 minggu saya kecelakaan. Sekarang ya udah sering. Nah, tuh baru ayat kedua. Ya. Karena sudah suruh, ini intinya Allah mengingatkan kita untuk sholat, untuk berdoa, dan wanhar, kita berkurban. Ya, kalau yang punya rezeki, Bapak Ibu, jangan lupa berkurban melalui Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Kurban domba, kambing, sapi, unta, enggak. Ya, yang terakhirnya, inna syani'aka wal abtar. Barang siapa kata Allah yang menghina Nabi Muhammad, menghina dua, menghina Nabi Muhammad secara nabi, menghina Nabi Muhammad secara pribadi dan keluarga, wal abtar, dia diputus dari rahmat Allah. Hati-hati Pak, jangan menghina Nabi Muhammad, jangan menghina keluarganya, walaupun dia mengaku-ngaku keluarga, tapi kita nggak tahu ternyata benar nasabnya ada, nggak usah dihina dah, biarin aja kelakuan yang negatif, ya itu mah tanggung jawab dia sendiri, ya. Tapi kita jangan menghina, karena keturunan Nabi Muhammad, Nabi Muhammadnya itu dijaga oleh Allah, yang menghinanya terputus rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, masih panjang, tapi nantilah kalau kita next ada waktu silaturahmi lagi, mudah-mudahan kita sambung lagi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Ade Romanus dari memberikan ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Kita bersama-sama mengakhiri kajian kita pada Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Aduh, maafin saya. Ya. Kangen mantul. Karena mah kakak antum mulu di koperasi.